Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku semua, hari ini kita akan membahas tentang faktor persekutuan terbesar. Nanti kita akan bahas apa itu faktor, apa itu persekutuan, dan apa itu terbesar. Silakan untuk memahami, bisa kalian baca teorinya di halaman di halaman 48 sampai 62, bahkan 63. Ya, dari 48 sampai 64 kalian baca teorinya, karena yang saya jelaskan di sini hanya ada poin-poinnya saja. Baik, yang pertama kita belajar faktor. Apa sih itu faktor? Misalnya saya punya angka 4. Saya punya angka 4. Saya cari faktornya. Nah, 4 ini atau saya buatin tabel ya, seperti ini. Empat ini bisa dibagi berapa? Otomatis bisa dibagi 1 kan? 4 dibagi 1 4. Terus 4 ini bisa dibagi berapa lagi? Bisa dibagi 2. 4 dibagi 2 2. Berikutnya 4 ini bisa dibagi 3 kah? Enggak bisa. Bisa dibagi 4? Bisa. Berarti ini kita bagi 4. Nah, 4 bagi 4 1. Jadi faktornya dari 4 adalah 1, 2, 4. Maksudnya adalah 4 ini itu bisa dibagi 1. 4 ini bisa dibagi 2. Habis. 4 ini bisa dibagi 4. Jadi kesimpulannya faktor itu adalah bilangan yang habis dibagi dengan bilangan ini. Itu namanya faktor. Jadi faktor dari 4 adalah 1, 2, 4. Baik, biar lebih paham lagi kita lanjutkan. Misalnya saya punya 6. Saya buatin tabel lagi. Kita cari faktornya ya. Nah, berarti 6 ini kan bisa dibagi 1 ya. Hasilnya 6. Bisa dibagi 2, hasilnya 3. 6 dibagi berapa lagi? 6 bagi 6. Hasilnya 1. Jadi faktornya 6 adalah 1, 2, 3, kemudian 6. Baik. Jadi ini namanya faktor. Jadi 4 itu faktornya adalah 1, 2, 4. 6 itu faktornya adalah 1, 2, 3, 6. Kok bisa begitu? Ya tadi kita ulangi, karena 4 itu bisa dibagi 4, hasilnya 1. 4 itu bisa dibagi 2, hasilnya 2. Ya. 4 dibagi 1 habis, 4 dibagi 2 habis, 4 dibagi 4 habis. Ini juga begitu. 6 dibagi 6 1, 6 dibagi 2 habis, 6 dibagi 3 habis, 6 dibagi 6 habis. Kenapa tidak 5? Karena 5 tidak bisa dibagi, 6 tidak bisa dibagi 5. Hasilnya ganjil. Baik, jadi kesimpulan dari faktor ini ya.
Baik, kata yang kedua, persekutuan. Persekutuan itu artinya sama. Kita lihat, di sini ada 1. Di sini juga ada 1. Berarti kan ini sama kan? Berikutnya, ini namanya bersekutu. Bersekutu. Ini juga, di sini ada 2. Di sini juga ada 2. Berarti ini bersekutu. Terus 4, di sini 3, ini tidak bersekutu. 6, tidak ada temannya. Jadi yang bersekutu adalah, persekutuannya adalah 1 dan 2. Berikutnya, terbesar. Kata yang ketiga, terbesar. Nah, jadi kita lihat faktornya. Kemudian kita lihat yang bersekutu siapa aja. Ini kan 1 bersekutu, 2 juga bersekutu. Pertanyaannya yang terbesar yang mana yang bersekutu? Mana yang besar, 1 atau 2? Otomatis 2. Berarti faktor persekutuan terbesarnya adalah 2. Jadi kesimpulannya FVB dari FVB 4 dan 6 itu adalah 2. Selesai. Oke, contoh berikutnya agak naik lagi biar lebih paham ya. Misalnya punya 10 dan 8. Pertama, pakai tabel ya biar lebih paham. Baik, kita cari dulu faktornya. 10 bisa dibagi 1 kan? Hasilnya 10. 10 bisa dibagi 2, hasilnya 5. 10 bisa dibagi 3? Tidak bisa. Bisa dibagi 4? Tidak bisa. Bisa dibagi 5? Ini sudah mewakili kebalikannya ya. Kemudian 10 bagi 10, hasilnya 1. Jadi faktor dari 10 adalah 1, 2, kemudian 5, dan 10. Ini faktornya. Karena tadi di awal dijelaskan ya, 10 bisa dibagi 1, 10 bisa dibagi 2, 10 bisa dibagi 5, 10 bisa dibagi 10. Berikutnya 8 misalnya. Nanti buat seperti ini. Nah, 8 bisa dibagi 1? Bisa, hasilnya 8. 8 bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya 4. 8 bisa dibagi 3? Tidak bisa. 8 bisa dibagi 4? Sudah ini. Sekarang terakhir, 8 dibagi 8 hasilnya 1. Jadi faktor dari 8 adalah 1, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 8. Baik, ini faktornya sudah. Sekarang kita cari persekutuannya. Ini bersekutu, ini juga bersekutu sama ini. Ini bersekutu, ini bersekutu. Ada lagi? Tidak ada lagi yang bersekutu. Berarti yang bersekutu ini 1 dan 2. Yang terbesar yang mana? 2. Berarti FVB 10 dan 8 itu sama dengan 2 ya. 2. Selesai. Nah, sekarang agak naik lagi. Misalnya kita punya 15 dan 20. Oke. Karena udah pintar ya, enggak usah pakai tabel, langsung 15 bisa dibagi 1 kan? Bisa. 15 bisa dibagi 2? Enggak bisa. Bisa dibagi 3? Ya. Bisa dibagi 4? Enggak bisa. Bisa dibagi 5? Bisa. Bisa dibagi 6, 7, 8, enggak bisa. 9, berarti 15. Oke, yang 20. 20 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, enggak bisa, ganjil ya. Pokoknya pembagiannya genap.
harus habis. Bisa dibagi 4, bisa dibagi 5, dibagi 6 tidak bisa, 10 bisa, dan 20. Oke, ini faktornya sudah ketemu ya. Faktornya 15 ini 1, 3, 5, 15. Faktornya 20, 1, 20, 4, 5, 10, 20. Saya tekankan lagi, faktor itu maksudnya 15 bisa dibagi 1, 15 bisa dibagi 3, 15 bisa dibagi 5, 15 bisa dibagi 15. Habis. Kemudian ini begitu juga. Sekarang kita cari persekutuannya. Yang mana persekutuannya? Kita lihat. Di sini ada 1 bersekutu kan? Ya. Mana lagi? 3 tidak ada. 2 tidak ada bersekutu. 5 oh ada bersekutu. Ini bersekutu. Jadi faktor persekutuannya adalah 1 dan 5. Jadi berapa terbesarnya? FVB-nya berapa? Jadi FVB-nya, faktor persekutuan terbesarnya, FVB-nya adalah 15 dan 20 sama dengan 5. Kok 5 yang diambil? Ya karena ini persekutuannya terbesar. Tuh. Kenapa bukan 1? Karena ini kecil. Ya, ini kecil. Baik, sekarang kita latihan di halaman 65. Di situ ada soal nomor 1. Faktor dari 40 adalah jadi di situ minta 40 sama 16. Baik, di situ 40 dan 16. Waduh, tintanya habis ini. Dan 16. Langkah pertama, kalian tentukan dulu faktornya. 1 bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, enggak bisa. Bisa dibagi 4, bisa dibagi 5, bisa ya. Bisa dibagi 8. Berapa lagi? 10. Kemudian 20 dan 40. Berikutnya kalian cari yang 16. Ini 1. Bisa dibagi 2 enggak? Bisa. Bisa dibagi 3 enggak bisa. Bisa dibagi 4 ya. Bisa dibagi 5 enggak bisa. Dibagi 8 dan 16. Oke. Ini sudah dapat faktornya. Berikutnya kita tentukan persekutuannya. Ini persekutuannya, ini bersekutu, ini bersekutu. Kemudian 8 juga bersekutu. Nah, pertanyaannya, berapakah persekutuan terbesarnya? FVB-nya adalah 8. Jadi FVB dari 40 dan 16 adalah 8. Selesai. Kenapa 8 yang diambil? Kenapa bukan 4? Karena 4 kecil. Kenapa bukan 2? Karena 2 kecil. Kenapa bukan 1? Karena satunya kecil. Jadi yang diambil ini 8. Karena dia paling besar. Oke. Nah, begitu caranya ya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Baik. Baik, ada cara lain. Yaitu menentukan FVB dengan bilangan prima. FVB dengan bilangan prima. FVB dengan bilangan prima. Baik, apa itu bilangan prima? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Contohnya 2, terus 3, 5, 7, 11, 13,
17 dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Artinya dia hanya memiliki 2 faktor. 2 faktor itu maksudnya bagaimana? Ini. Nah, ini hanya memiliki 1, 2. Itu aja. Jadi bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. 1 dan 2. Berarti 3 juga, 1 dan 3. 5, 1 dan 5. 7, 1 dan 7. 11, 1 dan 11. Dan seterusnya. Baik, sekarang ada contoh kita tentukan di buku cetak kalian. Kalian lihat itu. Saya langsung ke latihannya. Latihan soal di halaman 67. Yaitu menentukan FVB dengan bilangan prima. Tentukan FVB dari 45 dan FVB 45 dan 10. Nah, caranya begini. Kalian buat tabel seperti ini. Namanya metode tabel ya. Bisa kalian lihat di halaman 66. Buat tabel seperti ini. Ini kalian bagi dengan bilangan prima. Jadi pertama bilangan prima kan ada ini 2. Berarti kita bagi 2. 45 kan dibagi 2 tidak bisa turunkan. Kemudian 10 dibagi 2 5. Nah. Ambil lagi bilangan prima 3. 3. Nah, 45 bagi 3 berapa? 15. 5 dibagi 3 nggak bisa turunkan. Nah. Berikutnya 3 lagi ambil 3. 15 bagi 3 15. 5. Ini 5 dibagi 3 tidak bisa ya, turunkan. Berikutnya ambil lagi bilangan prima. Ambil 5 ya. Biar habis. 5 bagi 5 1. 5 bagi 5 1. Manakah FVB-nya? Lihat. Ini kan 2. 45 dibagi 2 tidak bisa. 10 dibagi 2 5. Ini 3, 45 dibagi 3 hasilnya 15. 5 dibagi 3 hasilnya 5. Tidak bisa ya. Sekarang 15 dibagi 3 5. 3 dibagi 5 5 dibagi 3 hasilnya 5. Tidak bisa. Terus 5 bagi 5 1 habis. 5 bagi 5 1 habis. Ini lingkari. Perhatikan, kenapa ini saya lingkari? Kenapa ini sudah saya lingkari? Ini saya tidak lingkari karena dia 45 dibagi 2 tidak bisa. Ini juga tidak saya lingkari, 45 dibagi 3 bisa, tapi 5-nya tidak bisa. Nah sekarang, 15 dibagi 3 bisa, 5 dibagi 3 tidak bisa. Makanya tidak saya lingkari. Oke, kenapa ini saya lingkari? Karena 5 bagi 5 1. 5 dibagi 5 1 habis, maka ini saya lingkari. Pertanyaannya, berapakah FVB-nya? Jadi FVB 45 dan 10 itu adalah 5. Selesai. Jadi FVB-nya 5 ya. Ini 5 ini. Ini enggak usah. Jadi kesimpulannya FVB itu apabila ini 5 bagi 5 bisa, 5 bagi 5 bisa. Dua-duanya harus habis dibagi. Ya. Ini saya tidak ambil karena ini 15 bagi 3 5. 5 bagi 3 tidak bisa. Makanya saya tidak lingkari. Ini juga tidak saya lingkari, ini juga tidak saya lingkari. Baik, nomor 2 sampai nomor 10 begitu caranya.
Demikian video ini. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kesimpulan daripada pelajaran ini adalah faktor itu adalah tadi sudah kita jelaskan di depan. Persekutuan itu adalah yang sama, kemudian yang terbesar. Kita cari angkanya yang terbesar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.